Pendidikan kan juga bisa buat orang jadi ateis misalnya. Wah, lulusan UKI keren-keren ya. Iya. Aktif di gereja. Ciri-cirinya tuh punya semangat kerja keras, integritas, jujur. Luar biasa ya. Komputer itu jadi lebih tahu diri kita ketimbang istri atau suami kita kenal kita. Karena 6-7 jam per hari anak kita pegang gadget. Terus kita mau imbangi dengan sekolah minggu, misalnya kalau gereja bicara perhatian gereja sejam seminggu. Nah, jadi buat saya memang kalau mau jaga anak-anak kita, jaga di sekolah gitu loh. Nah, tapi terkait dengan beragam persoalan sosial, saya udah berkali bilang, teman-teman pendeta pun gini, jangan hanya bisa ngelarang orang gitu loh. Ya. Jangan, terus kita nggak nawarin apa-apa. Selamat pagi. Selamat datang di podcast kampus kita, UKI Toraja. Tempat ini akan membahas berbagai isu pendidikan, kebudayaan, dan kehidupan mahasiswa. Saya Elin Patadungan. Dan saya Aniso Padalingan akan menjadi host untuk podcast pertama kita Di hari ini. Oke. Dan pagi ini kita sudah kedatangan tamu istimewa. Yang pertama juga yang luar biasa, melejit juga, masih muda. Dan ternyata energik. Beliau adalah Bapak Ketua Umum Gereja Toraja. Beliau adalah Bapak Pendeta Dr. Alfred Angwi dan beliau sudah hadir di tempat saat ini. Gimana kabar, Bung? Sehat luar biasa, apalagi lihat podcastnya UKI, ruangannya keren gitu ya. Iya. Ini makin menyemangati kita untuk bisa lakukan yang terbaik. Iya, dan ternyata hari ini kita akan membahas isu yang luar biasa tentang bagaimana arah pendidikan Kristen di Indonesia menurut perspektif Gereja Toraja. Ini relate sekali karena 01-nya. Iya. Gereja Toraja ini yang kita hadirkan langsung karena ini pertama loh ini, Bu. Kita panggil Bung atau Bapak, saya agak kaku karena ini 01 atau Abang aja. Terserah lah, mana yang nyaman ya. Kayaknya Pak Ketum lah bisa juga. Oke. Bung juga ya. Terima kasih, selamat datang dan terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di podcast UKI Toraja. Iya, jadi Bung Alfred, hari ini kita akan membahas tentang arah pendidikan Kristen di Indonesia ditinjau dari perspektif Gereja Toraja. Iya. Bahwa kita ketahui bahwa ternyata Yayasan Gereja Toraja merintis beberapa sekolah Kristen mulai dari SD, SMP, SMA juga sampai di perguruan tinggi. Ya, kalau menurut Bung, kira-kira bagaimana pandangan Gereja Toraja terhadap pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Gereja Toraja? Jadi gini, kan memang ini sejak awal misionaris ke Toraja kan memang itu yang diurus dulu, sekolah. Gitu. Jadi bangun gereja itu belakangan. Sekolah dulu nih. Nah, buat saya itu kan sebenarnya mengingatkan kita bahwa pemberitaan Injil itu salah satu wujud nyatanya itu di pendidikan gitu loh. Karena pendidikan itu kan Nelson Mandela bilang kan, pendidikan itu senjata yang paling ampuh untuk transformasi kehidupan. Sekali. Nah, menurut saya itulah yang terjadi dan Gereja Toraja harus concern dengan hal itu. Itu hal yang paling utama untuk membangun peradaban kehidupan manusia. Apalagi saya berkali-kali bilang kan, Toraja ini kan nggak punya tambang, nggak punya laut gitu. Betul sekali ya. Itu kita ini satu teritori yang ada di ujung gunung gitu, ya. Kita nggak punya tambang, nggak punya segala macam. Kita terbatas. Tapi saya bilang kita tuh punya orang Toraja yang terkenal punya dedikasi, kerja keras, integritas. Jadi kita optimalkan kekayaan yang ada di otaknya gitu loh, dalam dirinya. Nah itu. Oke Pak, lalu terkait dengan nilai-nilai Kristiani dan kurikulum ini apalagi ya, bagaimana Gereja Toraja memastikan bahwa nilai-nilai Kristiani ini terinternalisasi atau berkolaborasi dengan kurikulum di setiap jenjang pendidikan tersebut? Nah, ini kan memang jadi penting. Kalau kita bicara terlibat pendidikan, pendidikan macam apa, what kind of education itu yang kita maksudkan. Karena kan kita belajar di Eropa misalnya, pendidikan kan juga bisa buat orang jadi ateis misalnya. Pendidikan buat orang jadi macam-macam gitu loh. Jadi kalau kita bicara pendidikan Kristen, saya selalu bilang sama teman-teman, kalau sekolah yang kita bangun gak ada bedanya dengan sekolah lain dari segi nilai kekristenan, sebenarnya kita kehilangan misinya, kita kehilangan substansi gitu loh, yang paling penting dari sekolah Kristen. Nah, menurut saya kalau bicara nilai Kristen itu harusnya jadi jadi
hal yang paling utama. Penciri. Harus dia penciri lah. Betul. Dan menurut saya itu kita nggak boleh lepas dari itu. Iya. Lepas dari visi itu. Nah, jadi bukan hanya labelnya yang Kristen, namanya UKI Toraja, Universitas Kristen Indonesia Toraja atau Yayasan SMA Kristen, bukan. Betul-betul harus kelihatan di isinya, manajemennya, kurikulumnya. Buat saya harus kelihatan. Nah, itu yang belakangan dalam beberapa 3 tahun, 4, 5 tahun terakhir kan betul-betul kita pikir ke situ gitu ya. Iya. Kita betul pikir ke situ. Setiap sekolah harus punya visi pengembangan, bukan hanya mengajar siswa untuk akademiknya, tapi juga pengembangan karakternya. Karakter seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki gitu loh. Nah, itu yang kita harapkan sih betul-betul ya secara bertahap. Saya lihat di UKI Toraja sudah ada departemen yang spiritualitas gitu ya. Iya begitu. Nah, spiritualitas, iya, bidang 3. Nah, artinya kita mau bilang bahwa anak-anak kami nanti kalau selesai dari UKI, secara akademik dia bisa IPK-nya sekian, tapi jangan khawatir, bukan hanya dari segi akademik gitu loh, tapi publik percaya bahwa setiap lulusan UKI juga punya karakter yang bagus. Ada penciri. Itu kan luar biasa tuh. Betul sekali, Bung. Iya. Kan buat saya itulah. Nah, tapi saya tahu ini bukan persoalan mudah, tapi harusnya jadi visi kita bersama gitu loh, visi kampus, bukan hanya membentuk mahasiswa dengan IQ sekian, IPK sekian, tapi juga punya karakter betul-betul. Ya, karakter misalnya, lulusan UKI keren-keren ya. Aktif di gereja, ciri-cirinya tuh punya semangat kerja keras, integritas, jujur. Itu kan nilai-nilai nilai Kristiani yang harusnya ada gitu. Iya, betul sekali, Bung. Dan orang akan melihat bahwa ini adalah lulusan dari UKI. Nah, itu. Iya, karena ada penciri khusus ya. Seperti itu, Bung. Iya, di tengah-tengah pendidikan juga, Bung. Begitu banyak tantangan yang dihadapi sekarang melalui media sosial, terutama dengan hadirnya perkembangan AI. Kira-kira bagaimana Gereja Toraja menghadapi hal ini? Nah, ini betul-betul ya. Buat saya ini jadi isu sangat serius hari ini. Isu sangat serius hari ini, dan nggak bisa kita nggak bisa kita omongin saja. Memang harus ada langkah yang sistematis untuk betul-betul selesaikan masalah ini, menghadapi perubahan ini. Ini kan sebuah kemajuan teknologi, ini kan sebuah hal yang nggak bisa kita halangi, nggak bisa. Seorang misalnya coba bayangkan satelit masuk dan segala, orang bisa datang, semua konten bisa masuk ke tangan kita, ke rumah kita, ke kamar, pintu kamar anak-anak kita tanpa permisi dulu sama orang tuanya kan. Anak kita bisa akses apapun dari dalam kamarnya. Nah, kalau nonton filmnya, jadi kemarin tuh waktu direktur CBN ya, Cahaya Bagi Negeri, Christian Broadcasting Network, datang ke Toraja, ke kantor Sinode, kita buat MOU dengan mereka, dan waktu itu beliau paparkan soal bagaimana media sosial itu betul-betul mempengaruhi mindset kita. Itu ada anunya tuh. Dia ngajak kita nonton satu film di Netflix, film dokumenter. Nanti nonton deh. Boleh. Judulnya itu Social Dilemma. Social Dilemma. Siap. Social Dilemma. Di Netflix tuh. Ada di Netflix Social Dilemma. Salah satu aktornya itu Tristan Harris. Tristan Harris itu saya nggak tahu ya apa di ex Google apa. Coba nanti cek deh lebih di film itu. Di YouTube ada itu beberapa ceramahnya. Tapi kira-kira gini. Itu film dokumenter ya, bukan film fiksi gitu. Dokumenter itu based on riset. Di situ orang ex Facebook, Twitter, Google, orang-orang yang menciptakan sistem tag di Facebook, like di Facebook dan segala macam. Dia dari CBN tuh bilang, Pak Alfred coba nonton film itu. Saya nonton dan saya ngajak beberapa kawan untuk pendeta nonton di kantor gitu. Jadi film itu menceritakan bagaimana di balik media sosial itu ada satu komputer besar sekali yang diisi dengan teori psikologi gitu loh. Jadi bayangkan lah itu psikologi yang dimasukkan ke komputer gitu ya. Dan dia bisa memprofile kita, melihat diri kita berdasarkan semua yang kita tonton, kita like, kita share, semua yang kita komen gitu loh. Jadi dia tahu semua diri kita. Jadi dari film itu saya luar biasa ya.
komputer itu jadi lebih tahu diri kita ketimbang istri atau suami kita kenal kita. Karena istri kita kan nggak tahu semua yang kita like, yang kita nonton. Betul, kan? ya. Tapi komputer dia rekam. Ya. Dia rekam. Dan tujuannya adalah apa? Makanya kan sekali kita nonton bola, muncul terus tayangan bola kan. Iya. Sekali kita belanja online tas, muncul tuh iklan tas tuh. Jadi dia suguhin terus yang kita suka tuh. Ya, dia mengikuti kita malah. Dia kasih terus yang kita suka. Tujuannya apa? Menarik perhatian kita selama mungkin. Ya. Di situ. Saya alami itu. Kadang sudah mau tidur buka Twitter sebentar. Yep. Bisa sejam tuh baru tidur. Iya. Karena apa? Tiba-tiba disodorin semua yang saya suka buka. Misalnya bola. Muncul terus bola tuh. Yep. Dia saya ikuti terus. Jadi dia bilang rupanya ya. Dan itu kan free loh. Ya. Nggak ada. Kalian kita kan harus bayar kan buat akses Facebook. Gratis. Enggak, gratis. Berarti siapa yang bayar dong? Berarti ada yang dijual. Ya. Siapa yang dijual? Kita. Pikiran kita. Perhatian kita diambil. Jadi saya menarik tuh di satu cuplikan itu dia bilang ternyata yang bisa ditambang tuh bukan hanya batu bara dari pikiran kita. Perhatian kita juga bisa ditambang. Ya. Yang saya khawatir, yang saya terharu kepikiran sekali ya, bagaimana kemudian dia bisa mempengaruhi mindset kita. Ketika dia sudah mengatur segala sesuatu, dia bisa memasukkan segala hal yang kadang-kadang bisa membentuk persepsi kita untuk sedemikian rupa. Saya nggak tahu macam-macam cara mempengaruhi kita hari ini. Nah, bayangkanlah penelitian, mereka punya riset, anak-anak pegang gadget itu 4-5 jam per hari. Tapi kemarin di satu pertemuan di Makassar, kawan-kawan dari Kominfo nggak salah ya, bilang itu data lama pendeta. Data hari ini itu 6-7 jam per hari. Nah, bisa dibayangin nggak tuh? 6-7 jam per hari anak kita pegang gadget. Terus kita mau imbangi dengan sekolah minggu, misalnya kalau gereja bicara perhatian gereja sejam seminggu, mau imbangi anak-anak pegang gadget 6-7 jam per hari. Kan nggak mungkin, bos. Nggak mungkin. Nah, buat saya yang harus mengimbangi mereka itu adalah apa? Sekolah. Di sekolah. Di sekolah itulah anak-anak menghabiskan perhatian mereka paling banyak. Jadi saya udah bilang hari ini, kalau gereja hanya mengharapkan ibadah sejam seminggu, sekolah minggu sejam seminggu untuk menangkal semua isu perubahan ini, nggak mungkin. Kita akan kehilangan anak-anak kita. Jadi makanya saya bilang gereja harus serius dengan sekolah. Kalau lihat, saya ajak teman-teman selalu berpikir based on riset. Jadi buat program tuh gereja jangan bikin program copy paste. 10 tahun lalu masih sama programnya, tinggal diganti tahun tanggalnya. Saya bilang, bayangkanlah dunia berubah, pendekatan kita masih sama. Ya nggak mungkin, saya bilang. Jadi betul-betul harus program yang baru, up to date, tanggap dengan perubahan. Dan buat saya perubahan itu harus dibaca dengan riset gitu. Nah, saya kasih contoh beberapa riset ya dari Bilangan Research Center. Pak Handi Irawan tuh ketuanya ya, yang sering kirim hasil riset. Misalnya segini, ditanya ya, mungkin ada koma-koma yang saya salah persis, tapi misalnya ditanya, teman baikmu dari mana? Ke anak siswa ya, sampai kuliah mahasiswa tuh, 15 sampai 25 tahun nggak salah. Teman baikmu di mana? 67% mengatakan teman baikku di sekolah. Ya, teman baikku di sekolah. Teman baik di gereja berapa? 11%. Lebih banyak di sekolah tuh. Wajar karena apa? Tiap jam, berhari-hari dia di sekolah. Komunitasnya di sekolah. Yang kedua ditanya lagi tuh, kalau ada masalah cerita ke siapa? 43 atau 47% tuh cerita ke orang tua. Entah orang tuanya kasih jawaban yang baik apa nggak ngerti. Ya. Cerita ke teman berapa? 27% sekitar itu. Di Tiwo 30%. Kedua terbanyak tuh. Ke teman sekolah, teman kampus. Yang cerita ke pendeta berapa? Kurang dari 2%. Gitu ya. Gak tahu lah ya. Mungkin karena yang ke pendeta masalah yang berat-berat aja gitu loh. Tapi coba lihat, tempat curhat yang besar, tempat komunitas yang besar itu teman. Nah, jadi buat saya memang kalau mau jaga anak-anak kita, jaga di sekolah gitu loh. Jaga di sekolah. Buat saya itu nggak ada, dengan perubahan yang cepat sekali hari ini, gereja harus ada di sekolah. Nah, itu. Dan satu lagi nih, teman-teman UPH tuh ya pernah cerita, beberapa kawan dari Yayasan Pendidikan Pelita Harapan cerita, kenapa kami concern dengan pendidikan Kristen. Mereka punya survei waktu itu ya, saya tidak tahu angka persis, tapi kira-kira ditanya gini, siapa orang yang paling banyak berinteraksi dengan anak kita hari ini? Siapa orang yang paling banyak berinteraksi dengan orang kita hari ini? Ada yang mengatakan, oh orang tua dong. Oke, kalau yang dihitung itu adalah waktu, termasuk waktu tidur, ya mungkin orang tua karena tinggal serumah sama-sama, ya kan? Tapi yang dimaksud
waktu berpengaruh itu kalau yang dihitung situ adalah waktu berinteraksi dengan anak kita, ternyata bukan orang tua loh. Sekolah. Ya kan? Ternyata bukan orang tua. Yang paling banyak berinteraksi orang tua kan, mereka punya data itu kalau nggak salah ibu itu punya rata-rata nih, ibu tuh 30 menit kah per hari? Per hari. Bapak-bapak katanya lebih kurang gitu loh. 30 menit per hari. Kan wajar lah, 50 menit, 30 menit per hari kan memang segitu aja, saya hitung itu memang segitu sih. Kan paling bangun pagi, apa kabar nak, sudah bangun pagi, udah mandi cepat ya, PR-mu udah selesai, sarapan. Itu paling 5 menit itu kita basa-basi. Ya kan, kemudian anak pergi sekolah jam-jam. Paling pulang kalau kita ketemu, tidur malam gitu. Iya, sudah capek ya biasa tidur. Nah, yang paling banyak menghabiskan waktu berinteraksi itu malah gurunya. Karena tiap hari dia lihat gurunya ngomong, dia perhatikan kondeknya gurunya, lipstiknya gurunya, selopnya gurunya, dia perhatikan. Jadi yang paling banyak mempengaruhi mereka itu guru sebenarnya. Jadi buat saya, kalau mau jaga anak kita, kita rawat sekolahnya, kita hadirkan guru-guru terbaik yang betul-betul punya karakter Kristen. Itu yang akan banyak mempengaruhi anak-anak kita. Itu buat saya itu strategi paling besar, kesempatan paling besar yang kita miliki hari ini untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat. Jadi buat saya gereja nggak mungkin lagi abai dengan pendidikan, nggak bisa. Sekolah. Ya. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan banyak yang mempengaruhi ya. Jadi di sini bagaimana sekolah, apalagi kami perguruan tinggi, menghadapi isu inklusivitas dan keberagaman dengan tetap mempertahankan identitas Kristiani. Ya. Nah, kalau saya gini, sebenarnya apalagi kalau bicara masyarakat Toraja ya, masyarakat Toraja ini kan sudah terbiasa hidup dalam keragaman gitu loh. Ya. Artinya dari dulu di satu rumah tuh biasa beragam agama, aman gitu, nggak ada masalah gitu lah. Itu sejauh itu yang saya tahu. Artinya kita nggak terlalu mempersoalkan itu ya, hal seperti itu. Harusnya menurut saya, sejauh karakter kekristenan itu betul-betul hal yang substansial dari Kristen, harusnya nggak soal. Kecuali kalau yang suka diperdebatkan dalam kekristenan itu hal-hal yang buat saya tidak mendasar kadang-kadang. Soal beda dikit, pengajaran gitu jadi persoalan ya, perdebatan. Tapi kalau dimaksudkan nilai-nilai kekristenan yang universal, soal kasih, integritas, kejujuran, buat saya itu kita akan malah itu akan sangat menolong kita. Ya, buat saya itu penting ya. Nilai-nilai yang universal yang tentu berdasar pada iman Kristen. Ya, saya gini, kalau saya sungguh-sungguh mengamalkan iman saya kepada Kristus, ya. Saya sangat yakin saya akan menghasilkan buah-buah yang membuat orang itu akan merasa nyaman dengan kehadiran saya. Kalau betul-betul karakter Kristen yang sejati itu ya yang ditampakkan. Seorang kawan-kawan bayangkanlah satu gereja komunitas Kristen yang betul-betul masyarakatnya, waduh senang banget nih ada gereja ini nih, senang banget nih ada komunitas Kristen ini nih. Oh, pemerintah senang, kita kerja sama dok. Orang ini komunitasnya baik semua nih, mempunyai nilai tambah bisa berikan nilai tambah terhadap masyarakat. Artinya itu menurut saya itu nilai Kristen yang sesungguhnya. Yang menurut saya tidak akan membawa, harusnya ya, tidak akan membuat rumit kehadiran kita dalam masyarakat yang majemuk. Nah, itu. Apalagi dengan basic orang Toraja yang menurut saya kita sudah terbiasa hidup kok majemuk. Ya, dalam satu rumpun keluarga orang bisa beragam agama, dan kita bisa tetap hidup sebagai orang Kristen, gitu loh. Itu sih kira-kira. Wah, semakin menarik ini. Ayo. Kayaknya minum dulu ya, minum Pak. Dulu. Saya ini kan sengaja saya putar nih biar kelihatan dulu. Cuma saya belum punya di rumah ini cangkirnya nih. Saya nggak tahu ini kopi dari mana, tapi saya rasa enak ini, Bung. Pasti kopi Toraja lah. Ya kan? Pastinya kopi Toraja ya. Iya kan? Kayaknya kopi dari Uki Toraja ini. Iya, mereknya Uki Toraja. Iya, Bung, ini. Tapi saat ini masih pakai gula, Bung? Iya. Oh, nggak apa-apa. Saya fleksibel. Artinya belum, iya masih fleksibel. Maksudnya nggak harus tanpa gula gitu loh. Apa gitu? Cuma memang katanya kalau kopi mau LBNA tuh katanya ya mau dapat feelnya itu, rasanya itu ya, tanpa gula. Tapi itu yang saya maksud, kalau Bung ini nggak perlu pakai gula karena sudah manis ya. Manis, ya. Iya.
Ini baru pulang ya Bung ya dari beberapa tempat. Saya lihat di beberapa postingan iya. di ini Inforkom itu dari iya. sini dari sini dari sini. Iya. Dan besok nih kita kedatangan kedatangan tamu lagi. Teman-teman dari Ibu Ketua Sinode GKI Jabar. GKI Jabar kan yang bawahi Yayasan Penabur, itu sekolah-sekolah top kan. Top, ya Penabur. Frida, Maranatha ya, Penabur. Mereka berkunjung besok, sekaligus tinjau beberapa sekolah, dan lusa kita ke Seko tuh. Seko untuk urusan pendidikan lagi-lagi. Seko Ya, teman-teman GKI mau bantu. Jalur apa kalau ke Seko, Bu? Naik ini kemarin naik pesawat lah, udah naik ojek kan kelamaan. Hujan lagi kan. Tapi sudah pernah rasa untuk jalur darat? Jalur darat di Seko, iya. Tapi kalau kesananya ke Seko naik pesawat selalu. Tapi di atas pun kan jauh jaraknya tuh. Oke. Ya. Iya, baik Bung. Ini kita kembali lagi ke laptop ya. Ini terkait dengan keterampilan hidup yang diterapkan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, Bung, tentang life skill. Banyak yang melihat bahwa kalau sekolah-sekolah di luar itu banyak menerapkan tentang keterampilan hidup, sedangkan kita di sini banyak menuntut tentang kurikulum yang harus diselesaikan, sehingga tentang keterampilan hidup kadang ini disepelekan dan bahkan tidak ada waktu lagi untuk keterampilan hidup. Bagaimana Bung melihat ini? Saya merasa memang ini perlu keseimbangan gitu ya. Karena keterampilan hidup dalam banyak sisi menurut saya. Mempersiapkan anak-anak yang tangguh gitu ya, bisa survive dalam kesulitan gitu ya. Itu saya pikir memang perlu dilatih. Itu life skill tuh. Iya betul ya. Life skill. Membangun komitmen, kerja keras, tahan banting, itu kan nggak didapat dengan mata kuliah A, B, C, dan D kan. Dan menurut saya itu penting, sangat penting. Saya merasa itu harus jadi pemikiran yang sangat serius. Bagaimana dipikirkan betul-betul itu terbangun. Nah, saya nggak tahu sih, tapi apakah misalnya menghadirkan mereka di komunitas-komunitas yang mereka harus belajar survive, gitu ya? Kan tidak semua anak pernah alami itu, gitu loh. Ya, live in di satu saya punya seorang putri, dia kuliah ke Jakarta, satu universitas negeri, dan dia kuliah di hukum, dan kemudian dia cerita bagaimana 1 tahun ini mereka diajak betul-betul masuk ke komunitas-komunitas yang marginal gitu loh. Orang harus rasain tuh bagaimana orang sulit dapat perlindungan hukum, nggak punya daya untuk ini. Jadi betul-betul dia tahu untuk merasakan kesulitan-kesulitan itu. Ya, saya pikir itu penting banget. Karena tantangan kehidupan ini kan, kita masuk dalam dunia kerja kan betul-betul butuh butuh harus skill. Kita harus bisa belajar berkomunikasi dengan orang, membangun percakapan dengan orang, membangun relasi dengan orang, tahan banting, ya kan, nggak gampang baperan, gampang menyerah, enggak. Memang itu, dan saya merasa itu memang harus dilatih gitu loh. Nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Saya pernah dengar tapi seorang psikolog pernah mengatakan satu-satunya cara untuk mendidik anak kita harus kasih dia tantangan gitu loh. Saya juga baca di satu literatur, dia pernah ngobrol dengan seorang kawan yang jadi saya atau jadi mentor motivator untuk leadership. Cara bentuk pemimpin satu Pak Pendeta, kasih tantangan, kasih tanggung jawab. Biar dia rasain susah, dia pikirin, mikir, dan itu penting tuh. Keluarkan, berada dalam tekanan untuk kemudian belajar keluar dari itu. Itu menurut saya penting dipikirkan bagaimana ada kegiatan-kegiatan seperti itu yang juga bisa menjadi pelengkap yang penting, bukan sekedar pelengkap untuk membentuk karakter lulusan-lulusan kita kan. Oke Pak, jadi saat ini banyak sekali juga tantangan yang dihadapi, apalagi tantangan mengenai perguruan tinggi ya. Saat ini kita banyak melihat tantangan mengenai penyakit sosial. Nah, penyakit sosial yang merajalela itu merusak anak-anak muda saat ini. Jadi bagaimana kira-kira sekolah atau perguruan tinggi menghadapi hal ini, terutama sekolah-sekolah yang kita kelola, Gereja Toraja kelola. Nah, kalau saya gini, ini yang selalu saya bilang. Memang kita akan selalu, kita hidup dalam dunia yang memang akan selalu
berebut pengaruh gitu loh. Nah, tapi terkait dengan beragam persoalan sosial, saya udah berkali bilang teman-teman pendeta pun gini, jangan hanya bisa ngelarang orang gitu loh. Jangan terus kita nggak nawarin apa-apa, ya kan? Tindakan ya. Iya, maksudnya tawarin lah tindakan. Kalau kalau larang dia ABC, saya sebenarnya hari ini tuh lebih khawatir misalnya dengan judi online ya. Itu masuk ke kamar loh. Dan banyak sekali anak-anak yang baik-baik itu terpapar dengan hal seperti itu. Mereka nggak kelihatan main judi di luar, tapi justru di kamar kan lebih parah efeknya. Nah, menurut saya, kita himbau larang, tapi buat saya itu tidak akan efektif kalau kita tidak imbangi dengan kita nawarin apa ke mereka gitu loh. Perbanyaklah kreativitas, ruang-ruang publik terbuka, sering-sering buat event. Ya, ini kan misalnya ini teman-teman anak sipil tadi ke kantor tuh, udah bersering tuh, mereka mau bikin civil festival. Saya, dengan senang hati saya support, saya bilang. Karena saya tahu di dalam kegiatan itu mereka belajar bertanggung jawab, belajar ketemu orang, belajar buat surat, belajar tanggung jawab, bertanggung jawab untuk bikin A, B, C, dan D. Itu harus dilatih tuh, dan memang harus dikasih kesempatan untuk buat seperti itu. Nah, buat saya itu kegiatan-kegiatan kan bisa mengalihkan perhatian mereka ya. Nah, kita ini kan kalau berita yang buruk tuh lebih sering cepat nyebar kan. Iya. Nah, itu. Iya. Kita jarang publikasi yang bagus-bagus nih. Nah, menurut saya itu yang harus sering dilakukan, memperbanyak kegiatan-kegiatan yang kreatif dan positif. Makanya teman-teman tuh bilang kami bikin kegiatan badminton, volleyball, e-sport, e-sport ya. E-sport tuh. Ayo saya bilang, kita ikut main tuh nanti kalau ada main FIFA tuh main bola kan, saya ikut tuh nanti ajakin teman-teman pendeta biar join gitu loh. Kita ini harus jadi teman untuk semua hal seperti itu. Saya memang kalau kita hanya berteriak-teriak jangan dan nggak mau join dengan mereka, siapin banyak kegiatan yang lain, kita ya nggak efektif gitu. Nah, itu memberi ruang ya banyak kepada anak muda. Iya benar. Kalau teman-teman kantor Sinode kan kita buat tuh kemarin saya yang bikin aja sini, pernah bikin basket 3-on-3 di sana tuh, bikin di mana. Kita ada studio musik di sana yang memang saja pakai aja, nggak perlu bayar dan segala macam, silakan aja pakai. Hanya mau mengatakan ini kita dekat loh. Ya. Dan saya tuh senang aja kayak anak-anak mahasiswa datang ketemu kita. Ya. Artinya nggak harus ada jarak antara saya dengan teman-teman kan. So saya kan nyaman aja datang ke kantor tuh. Nah itu. Jadi buat saya tuh memang harus ada supporting besar untuk buat mereka kreatif, bikin kegiatan-kegiatan yang saya yakin lama-lama kalau sudah muncul, keren ya anak UKI kayak gini, anak siswa kayak gini buat festival, yang lain tuh bikin tuh. Yang lain akan bikin. Saya tuh merasa gini. Saya udah bilang, kita kan model-model spiritualitas orang tuh beda-beda ya. Siap. Ada yang spiritualitasnya itu doa, ibadah. Tapi saya tahu bukan hanya itu model spiritualitas. Kita nggak bisa mengukur keimanan orang tuh hanya dari soal itu. Itu salah satu. Ada yang merasakan spiritualitas ketika dia terlibat kegiatan-kegiatan kemanusiaan, merawat alam. Dia merasakan kehubungan dengan yang ilahi gitu loh, menolong orang lain. Buat saya tuh kita harus buka ruang semua itu. Nah, itu. Jadi jangan kita lihat orang tuh hanya ini bagus nih karena rajin ke gereja. Iya itu bagus banget tuh. Tapi jangan hanya itu, karena ada anak-anak lain yang merasakan justru spiritualitas itu hal-hal yang kegiatan kemanusiaan bersama dengan teman-temannya. Nah kayak gitulah. Begitu ya kira-kira. Oke Bung. Ini kita kayaknya akan merujuk ke rumah kita Ukit Raja ini. Ukit Raja. Kalau dari pandangan Pak Ketum sendiri tentang kinerja Ukit Raja saat ini? Saya harus bilang, saya senang banget lihat perkembangan Ukit Raja hari ini. Senang lah. Saya harus angkat 2 jempol ya. Ya, benar. Artinya gini. Ya jangan maksudnya gini lah. Maksudnya ya jangan saya bandingkan sama UI UPH, jangan lah. Tapi maksud saya lihat tren perubahan hari ini. Ya. Saya kan lihat UKI 5 tahun lalu. Tahu lah. Dan saya lihat perkembangan hari ini. Bisa iya kan? Saya mengamati perjalanan itu. Baik dari segi pengelolaan, kualitas perkuliahan, perangkat-perangkat ya, banyak ya guru besarnya udah ada gitu, 5 kok nggak salah sekarang kan profesornya. Nah maksud saya, tapi itu baru satu, tapi saya mulai perhatian ke spiritualitas dan segala macam. Kelihatan kok mahasiswa nih ya mulai
Saya kan bilang sama teman-teman mahasiswa, udahlah ya kalau model-model apa MOS yang pelonco, itu udah ketinggalan bos, nggak zaman. Benar saya bilang, nggak zaman banget hari ini. Udah mau tunjukkan senioritas dengan mukul orang, aduh, udah lewat tuh. Zaman kita kali dulu itu. Hari ini, dan saya bilang hati-hati. Saya ingat seorang kawan tuh pernah ditolak kerja karena diteliti jejak digital medsosnya penuh dengan kata-kata makian, kekerasan. Itu orang nggak terima dia kerja loh, karena ditelusuri jejak digitalnya. Nah itu saya bilang, ayolah kasih lihat, buat kegiatan yang positif. Jadi saya cerita sama teman-teman yang anak-anak ya teman BEM, anak sipil. Saya bilang, saya punya putri nih, kemarin dia kuliah ke Jakarta, dia kuliah di UI kan, hukum. Bayangkan lah kita cewek lagi kan mikir, waduh dia mau masuk ke sana, gila anak cewek ini dibully nanti dan segala macam. Itu begitu dia ke sana, itu nggak ada loh sama sekali. Kenapa? Kami ada di grup orang tua dan ada seniornya di dalam yang selalu mengatakan, om tante mereka lagi ini acara ini yang nggak boleh pegang handphone, semua nanti pulang selesai jam segini. Waduh, kita tuh jadi tenang sekali orang tua. Anakku aman. Ini universitas negeri loh. Nah, orang tuanya aman banget, jauh kita di kampung gitu, kita aman, anak kita di sana aman. Dan yang saya senang, baru setahun masuk, ya, baru setahun di semester 1, semester 2, udah diajar tuh untuk, ya, kenal pengacara ini, kenal ini, terlibat dalam dunia apa. Maksudnya, ini sudah mulai, Pak, nanti aku mau magang nih, mau libur semester 2, mau magang di kantor pengacara ini. Dan saya bilang, oh, itu loh, jadi maksudnya dari awal tuh sudah mau berusaha bentuk karakter sebagai seorang ahli hukum, entah mau jadi hakim, jaksa, pengacara atau apa. Tapi, nah menurut saya itu yang harusnya dikerjakan kan. Nah, UKI sendiri menurut saya hari ini, saya bilang sama Pak Rektor, ini udah on the track lah, on the right track, udah di track yang benar. Ini jaga saja. Saya selalu pesan, ayo jaga kekompakan kita, jaga suasana kondusif. Ini pesan saya selalu sebagai ketua pembina di YPTKM yang menanggung UKI Toraja. Teman-teman selalu bilang, ayo dong jaga kekompakan ya. Semua dosen, ayo jaga kekompakan. Kita harus solid ya, tantangan perguruan tinggi ke depan ini nggak main-main ya. Dan Pak Rektor tahu, yayasan tahu, kita berusaha semaksimal mungkin dari Sinode mendukung apa yang bisa kita kerjakan gitu loh, membuka jejaring pertemanan kemanapun agar terjadi percepatan di dalam pengembangan UKI Toraja ke depan. Kan berkali-kali saya bilang, pas Pak Muldoko Kepala Staf Kepresidenan datang, Pak Ganjar kasih datang, nah besok Sabtu kan depan Pak Yasona Lawli, Tuhan berkenan ada perubahan ya, Menteri Hukum dan HAM. Kita kan selalu berusaha buka akses kemanapun. Kemarin Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ya datang ya kan, itu luar biasa tuh. Nah menurut saya kan, saya selalu bilang UKI Toraja ini harus dibawa ke tempat yang terbaik. Kemarin waktu Pak Jenderal Muldoko datang, saya bilang, Pak Jenderal, kalau kampus ini nggak ada, mungkin separuh anak-anak kami ini nggak kuliah, mungkin ya. Karena apa? Kalau mereka harus ke Makassar, mereka harus spending money lebih besar lagi kan. Biaya kosnya mungkin harus nambah 1,5 juta sebulan lah kira-kira, biaya kos, biaya makannya. Kalau di sini kan masih sama orang tua, nggak harus bayar kos, masih bisa bantu orang tua kerja, kalau ada ternak babinya bisa makan DBI dan segala macam kan. Nah itu saya bilang, jadi kita mau ada kampus, meskipun dia ada di Toraja, dia bisa akses pendidikan dengan kualitas terbaik. Ya teman-teman yang bisa ke luar negeri kemana, ya pergilah, good, itu nggak ada soal, pergilah. Tapi teman-teman yang karena beragam pertimbangan memilih untuk di Toraja, oke, tetaplah di Toraja dan kau bisa akses pendidikan terbaik. Itu yang kita harapkan dari UKI Toraja. Nah itu yang menurut saya harus kita upayakan. Saya dengarkan mau reakreditasi lagi nih. Ini bahasa Indonesia nggak salah yang mudah-mudahan katanya bisa unggul, nggak tahu lah ya. Mudah-mudahan. Wah itu kan top banget tuh. Terus apa nih kemarin kalau nggak salah teknik mesin ya. Teknik mesin. Yang sudah baik sekali kan. Nah ini, saya dengar kemarin saya baca di media udah dengan dukungan dari Pak Rektor sudah ada pertukaran ada mahasiswa asing juga di sini. Ada kelas BIPA. Iya, bahkan ada dosen kita yang juga ngajar di Korea kan. Iya. Nah, coba bayangkan loh. Buat saya itu kita sudah on the track nih.
harus kompak nih. Nggak mungkin kita jalan ke depan kalau kita nggak punya suasana yang kondusif. Jadi menurut saya itu ayolah semua kerjasama ini. Kita pastikan UKI jadi satu kampus terbaik gitu yang ada di Indonesia Timur nih. Ya kan? Itu itu dari segi kampus. Sebenarnya saya udah ngomong ke pemerintah 2 kabupaten. Kampus ini beri nilai tambah besar loh untuk daerah. Jangan salah. Kalau ada 10.000 mahasiswa di sini, stay, tinggal. Ya, kalau 10, bayangkan saja tuh berapa uang hidup. Kalau seorang mahasiswa menghabiskan 1 juta saja sebulan untuk hidupnya, itu berarti UKI berhasil menahan 10 miliar per bulan untuk tetap berputar di Toraja. Bayangkanlah itu. Itu belum uang kuliahnya tuh. Ya, kalau misalnya anggaran UKI capai 100 miliar setahun misalnya, anggaran UKI misalnya capai 100 miliar setahun, ditambah dengan uang bulanan yang dihabiskan mahasiswa ini, minimal saja 1 juta sebulan. Makannya, kosnya, laundrynya, segala macam, ojeknya, segala macam. Jajannya, segala macam. UKI bisa menahan perputaran uang di 2 kabupaten ini 200 miliar. Itu paling minim tuh menurut saya. 200 miliar setahun. Nah coba, saya bilang Pemda, ayolah bantuin kampus ini biar makin bagus. Supaya apa? Makin banyak orang kuliah ke sini kan? Saya terus terang bilang, bos, kalau harus membicara pengembangan Toraja, mulai dari pendidikan. Kalau aku nih ya, mulai dari pendidikan. Bicara yang namanya edu wisata. Saya kasih contoh, UKSW Salatiga. UKSW Salatiga ya. Punya 18.000 mahasiswa tuh. Kira-kira pengeluaran mahasiswa sebulan di Salatiga berapa tuh? Kos-kosannya. Bayangkanlah 1 juta sebulan, 18 miliar dong. Kalau punya 18.000 mahasiswa kan. Saya estimasi berapa, itu kurang lebih tuh. Kalilah itu 18 miliar sebulan. Belum uang kuliahnya dan segala macam. Itu luar biasa. Belum kalau 18.000 mahasiswa, itu 18 miliar sebulan tuh. Belum uang kuliahnya segala macam. Yang mungkin pasti jauh lebih mahal dari UKI Toraja kan. Mungkin sampai 0,5 triliun tuh. Uang berputar di Salatiga. Belum kalau di wisuda tuh. Ya kan? Satu orang di wisuda. Jadi kalau 18.000 mahasiswa kira-kira ya bagi 5 tahun lah. Jadi kira-kira setahun tuh ada 3.000 lah. 3.000 atau 4.000 yang kalau 3.000 yang di wisuda tiap tahun, bayanganlah satu mahasiswa di wisuda berapa orang keluarganya yang datang? Ya minimal 3 lah. Bisa 3-4 orang. Berapa hari tinggal di sana? 3 sampai seminggu lah. Bayangkan, coba hitung hotelnya. 3.000 itu bisa menarik, kalau masing-masing buat 3 bisa 15.000 sampai 20.000 wisatawan tinggal di sana. Kebayang nggak tuh impact ekonominya? Jadi maksudnya ayo dong, ya kita perbaiki UKI Toraja. Bukan hanya manusianya yang dibangun, dia akan bangun ekonomi Toraja. Barana kan, SMA Barana yang kita punya boarding school kan. Berapa banyak anak-anak luar yang datang sekolah di sana? Kan bagus. Saya bilang coba kita punya 1 lagi, nambah lagi, ya kan? Akan makin banyak orang datang ke sini. Salatiga, Jogja, Malang itu kan terkenal hari ini sebagai kota pendidikan. Toraja kayaknya pas tuh. Ya. Maksud saya coba bandingkan ya. Kalau kita bisa berharap wisatawan yang datang, misalnya nih, teman-teman pemerintah pasti punya data lebih. Tapi kalau misalnya orang datang tinggal di sini, datang wisatawan 1, 2, 3 hari aja. Kan bisa diukur tuh, ada data kan. Berapa hari sih mereka wisatawan rata-rata tinggal di sini. Kan rata-rata cepat tuh aja tuh. 2, 3 hari udah maksimal tuh wisatawan datang ke sini. Kalau yang domestik mungkin 1 hari, 2 hari aja, ya kan? Kalau mahasiswa kan bertahun. Itu buat saya tuh UKI Toraja akan pegang peranan penting untuk membangun manusia Toraja dan ekonomi Toraja. Iya, dan akhirnya kayaknya kita akan di penghujung sesi pertanyaan untuk Pak Ketum ini. Kira-kira Pak Ketum, untuk menutup pertanyaan ini, harapan Pak Ketum untuk UKI Toraja. Ya, tadi itu jaga soliditas, ya, dan terus lihat visi jauh ke depan, ya. Visi jauh ke depan, jangan pernah berhenti untuk selalu upgrade diri tiap tahun harus ada target-target yang jelas untuk kita semakin hari semakin baik dalam 2 sisi ya, akademik dan karakter. Saya selalu bilang nih, akademik dan karakter harus bergerak ke sana. Kita harus bergerak ke sana. Itulah yang buat saya
Ini bukan proses mudah, teman-teman. UKI bergerak dengan segala keterbatasan, Gereja Toraja dengan segala keterbatasan. Tapi saya yakinnya, gitu loh. Kalau semua kompak, solid ya, mau bergerak ke arah yang positif, baik, yakin aja, Tuhan akan buat UKI ini menjadi universitas yang betul-betul terbaik, betul-betul kita bisa banggakan, ya, betul-betul kita bisa banggakan. Ya, doakanlah teman. Saya harap sih semua yang nonton podcast kita, warga jemaat, masyarakat, pemerintah, ayo dong, kita sama-sama dukung gitu aja. Ini tempat anugerah Tuhan yang besar sekali. Amin. Yang Tuhan sudah, kan saya lihat banyak banget dosen-dosen muda hari ini nih. Iya Kan? Keren-keren lagi. Wah. Ya. Iya kan? Benar loh, saya bilang hebat loh. Benar, saya jujur nih. Buat saya yakin sekali kita on the track gitu loh. Ini hanya butuh konsistensi, jaga kekompakan solid. 5 tahun ke depan saya yakin UKI akan jauh semakin baik. Saya lihat hal fundamental mendasar itu sudah diselesaikan. Semua regulasi ditata dengan baik, transparansi keuangan sudah dikelola dengan baik, diaudit akuntan publik. Buat saya hari ini, ya saya percaya gitu loh. Nah, itu, dan ayo dong semangat gitu loh. Ya, buat anak-anakku nih ya yang lagi kuliah, manfaatkan waktumu dengan sebaik-baiknya. Ayo dong, ya, buat kita ini bangga gitu loh, bahwa lulusan UKI itu lulusan yang baik. Nah, buat teman-teman dosen, ayo kasih yang terbaik lah. Siap. Ya, Siap. banyak kan orang-orang tua ini kasihannya harus minjam kiri kanan agar anak mereka bisa kuliah kan. Ya, jangan sampai mereka di sini kemudian kita nggak kasih perhatian yang terbaik. Nah, itu sih, ya. Dan kita akan melihat UKI, kita jalan sama-sama menuju ke Semakin puncak. jaya. UKI yang akan semakin jaya ya. Gitu Jadi kira-kira. berkat bagi semua. Amin. Jadi berkat, ya. Harus jadi berkat. Terima kasih Pak Ketum di sela-sela kesibukannya berbagai schedule menyempatkan untuk datang, dan ini podcast pertama kita Pak. Iya, saya benar ya. Spesial. Dan host pertama. Oh iya, host pertama juga ya. Host pertama. Aduh. Keren lah. Jadi buat saya ini tayangan yang edukatif, yang mudah-mudahan lah. Terus lah jalan terus podcast nih ya. Amin. Harus jalan terus dan ya. Babsi. Nah, harus jalan terus katanya. Harus jalan terus ya. Harus jalan terus. Pokoknya makin keren loh gini aku lihat ya. Kalau teman-teman hadirkan yang makin bagus, makin kreatif, semua ngikut tuh. Ya. Teman-teman mahasiswa juga, adik-adik mahasiswa kan lihat juga, dosenku kreatif, gue juga harus kreatif dong. Iya, betul. Semangat positif itu menular loh. Iya. Boleh mengarah ke kamera Pak Mana Ketum? nih? Kamera yang mana nih? Ini di sana Pak Ketum. Oke. Iya. Kira-kira Pak Ketum untuk close statement tentang arah pendidikan Kristen di Indonesia menurut perspektif Gereja Toraja di pendidikan, silakan Pak Ketum. Oke, jadi buat kami, buat kita bersama-sama di Gereja Toraja, pendidikan itu ini kalau saya harus ditanya mana yang paling prioritas dari program Gereja Toraja, saya akan bilang pendidikan itu top prioritas. Itulah gereja masa depan kita. Gereja masa depan. Ketika kita serius dengan pendidikan, ya kita membimbing anak-anak kita yakin bahwa gereja masa depan itu akan terus terpelihara dengan baik. Ya, buat saya itu hal ya, kita bangun kecerdasan akademiknya, intelektualnya, tapi jangan lupa bangun karakternya. Itu akan menghasilkan generasi gereja masa depan, Indonesia masa depan yang luar biasa. Kita kasih aplaus dulu untuk narasumber kita hari ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Ketum, luar biasa sudah mengedukasi, memberikan informasi. Top lah ya. Top sekali. Pokoknya keren. Pak Ketum sehat selalu Pak Ketum di dalam menjalankan tugas. Terima kasih semua. Salam untuk keluarga. Tetap jaga stamina juga, kesehatan Pak Ketum. Doakan biar sehat-sehat kan. Mudah-mudahan season berikutnya Pak Ketum juga masih hadir. Nanti kita dipanggil lah. Om Dion panggil kita. Iya. Iya, pemilik ini kan Pak Dion memang. Iya di sini. Jadi ya seperti itu dan terima kasih Pak Ketum untuk waktunya. Tidak terasa dan ternyata kita kurang lebih 1 jam lebih ya. Iya. Pak Ketum. Oke.